Shalom, saudara-saudara, kita berkumpul kembali pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, biar Roh Kudus memimpin kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Urapi secara khusus hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saudara-saudara, pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini mari kita merenungkan arti dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudaraku, kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Pada waktu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena sesudah kebangkitannya, kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudaraku, Tuhan Yesus memang masih selama 40 hari belum naik ke surga. Tapi saudaraku, perkataan Tuhan Yesus adalah bahwa dia akan pergi kepada pada waktu itu kepada Bapakku, Bapa dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Dan saudaraku juga kita baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Pasal 16 ayat 7. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Saudaraku, hari ini kita renungkan bahwa adalah lebih berguna apabila Yesus naik ke surga. Saudaraku, Tuhan Yesus sesudah bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan juga di dalam kisah 1 Korintus 15 ayat 6 berkata bahwa dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Dan selama 40 hari itu, Yesus mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Saudaraku, kita melihat bahwa begitu banyak yang kita bisa belajar daripada apa yang Yesus ajarkan. Tetapi Yesus perlu mengajar lagi. Mengapa? Karena mereka tergoncang pada waktu Yesus mati disalib. Mereka tergoncang sehingga Yesus harus mengajar ulang, memberi pengertian kepada mereka. Ya, kita melihat bahwa Yesus peduli tentang kerohanian kita. Allah punya rencana dengan hidup kita. Allah punya rencana dengan rasul-rasul. Dan Allah juga punya rencana dengan kita. Yesus memulihkan rohani rasul-rasul. Yesus juga mau memulihkan rohani kita. Saudaraku, walaupun sebenarnya tugas Yesus sudah selesai, tetapi dia masih melakukannya selama 40 hari. Itu yang kita pelajari, bagaimana Yesus memperhatikan rohani kita. Yang kedua, kita lihat bahwa kenaikan Yesus menunjukkan bahwa ada surga. Saudaraku, sebab kita tidak tahu, banyak orang juga tidak tahu kalau mereka mati kemana. Saudaraku, kalau kita baca di dalam perjanjian lama, dikatakan bahwa engkau berkumpul bersama nenek moyangmu. Setiap kali berkumpul bersama nenek moyangmu. Saudaraku, tetapi dengan kenaikan Yesus ke surga, kita tahu bahwa ada surga. Saudaraku, kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Yohanes 14
ayat 1 sampai 4. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, kalau kita lihat bahwa Yesus berkata, sebab aku akan datang kembali. Ini satu janji Tuhan. Kita tahu kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu ada perkataan Yesus bahwa aku menyediakan tempat bagimu. Lalu Yesus berkata, supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Saudaraku, Yesus tidak mau terpisah dengan kita. Yesus mau kita semua itu hidup di mana dia berada, kita juga ada di sana. Saudaraku, ada banyak orang yang sekarang ini mereka mati, mereka belum menantikan, mereka belum bertemu Yesus kedua kali. Tetapi orang yang nanti masih hidup akan bertemu Yesus. Dan Tuhan menyediakan tempat buat kita. Ini jaminan masa depan. Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 33, itu bahwa hanya seketika saja aku bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan pergi dan engkau tidak dapat pergi saat ini. Saudaraku, itu yang membuat gelisah murid-murid. Tetapi Yesus menyatakan bahwa dia menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, maka pada waktu itu Allah menciptakan langit baru dan bumi baru. Kemudian Yerusalem baru turun ke atas langit baru dan bumi baru. Itu kita bisa baca di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudaraku, Allah ingin diam bersama-sama dengan kita. Allah menciptakan langit baru, bumi baru, kemudian Yerusalem baru turun, dan kemah Allah ada di tengah-tengah. Dan manusia tinggal bersama Allah, dekat dengan Allah. Saudaraku, itu sebabnya Yesus berkata, aku menyediakan tempat, supaya di mana aku berada, maka kamu juga berada. Saudaraku, apakah kita layak diam bersama-sama dengan Allah? Kita lihat diri kita, apakah kita layak? Dan saudaraku, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga dikatakan Yohanes 14 ayat 16 sampai 20. Yohanes 14 ayat 16 sampai
20. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lalu kita lihat ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, tapi kalau kita lihat Yesus berkata bahwa aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Aku memberi penolong. Saudaraku, kenaikan Yesus itu membuat Roh Kudus turun ke atas kita. Yaitu dalam bahasa Ibrani, roh itu ruah. Artinya angin, nafas. Bahasa Yunani pneuma. Roh yang memberi, artinya roh yang memberi kehidupan. Roh yang tidak terlihat. Saudaraku, penghibur dalam bahasa Yunani, parakletos. Artinya tenang, sejuk, juga artinya penolong. Saudaraku, apabila dia datang, kata Yesus, bahwa dia akan menginsyafkan kita tentang dosa. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan mengajar kita segala sesuatu. Dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Saudaraku, tapi banyak orang, anak-anak Tuhan, mereka hidup yatim piatu. Maksudnya, mereka hidup sendiri, tanpa tuntunan Roh Kudus. Saudaraku, padahal Yesus berkata, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Aku mengirim penolong yang lain kepadamu. Saudaraku, Roh Kudus adalah penasihat. Roh Kudus adalah penghibur. Roh Kudus adalah pembela. Dan Roh Kudus adalah perantara kita. Saudaraku, dia akan mendampingi kita. Sebab itu, jangan kita hidup yatim piatu. Kita hidup sendiri. Sudahkah kita dipenuhi Roh Kudus? Itu biar kita introspeksi diri. Lalu kemudian kita lihat yang berikutnya. Arti daripada Yesus naik ke surga adalah dia menunjukkan bahwa dia Tuhan. Saudaraku, kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saudaraku, Yesus berkata bahwa dia berasal dari surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan saudaraku, dalam Yohanes 6 ayat 62 berkata, bagaimana kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana dia sebelumnya berada? Yesus menunjukkan bahwa dia berasal dari surga. Surga adalah tempat kediaman Tuhan bersama para malaikatnya. Surga itu bukan tempat kediaman manusia. Dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 7, itu saudara bisa baca bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Dikatakan bumi pada permulaannya adalah campur baur, lalu Roh Allah melayang-layang. Saudaraku, Allah menciptakan langit bumi, Allah menciptakan tumbuhan,
binatang, dan semua. Tapi dikatakan bahwa Allah menciptakan Taman Eden di bumi di sebelah timur. Dan manusia itu ditempatkannya di Taman Eden. Saudaraku, tadi kita baca Wahyu 21. Langit baru, bumi baru, di situ ditempatkan manusia sebab Allah mau diam bersama-sama dengan manusia. Nah, kenaikan Yesus ke surga adalah salah satu bukti keilahiannya. Sebab itu jangan pernah kita meninggalkan Yesus. Saudaraku, jangan kita melepaskan Yesus. Lalu berikutnya, arti daripada kenaikan Yesus ke surga adalah tugas pemberitaan Injil diserahkan kepada gerejanya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 12, Yohanes 14 ayat 12, Yohanes 14, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab Yesus naik ke surga. Maka dia berikan kuasanya, mandatnya kepada gereja Tuhan untuk meneruskan pelayanannya. Dan Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Sebab itu pergilah kamu, beritakanlah Injil. Beritakanlah, ajarlah mereka segala sesuatu yang aku ajar kepadamu. Dan saudaraku, Yesus telah memberikan mandat kepada gereja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dikatakan engkau akan melakukan pekerjaan lebih besar daripada aku. Karena aku pergi kepada Bapa. Karena Roh Kudus turun dan mengurapi kita. Sehingga kita bisa bergerak dan menjadi saksi Tuhan. Saudaraku, ini adalah permulaan pelayanan gereja. Karena Yesus naik ke surga. Mari kita laksanakan amanat agung. Kita cari jiwa, bersaksi kepada orang-orang yang kita temui. Dan saudaraku, kita lihat berikutnya adalah Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah setelah dia naik ke surga. Itu di dalam Markus 16:19. Sesudah Yesus berbicara tentang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Lalu terangkatlah ia ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku, sebelah kanan adalah otoritas, kekuasaan. Orang yang mempunyai kekuasaan. Sebab itu saat ini Yesus, dia mempunyai otoritas atas semuanya. Dia punya otoritas. Saudaraku, dan gerejanya bergerak untuk dia. Saudaraku, dalam Kisah Rasul-Rasul 3 ayat 21 itu dikatakan bahwa Yesus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Dan kalau kita baca ayat 21, Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Yesus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Saudaraku, restorasi, pemulihan atau restorasi dalam bahasa Ibrani, shalom, itu artinya mengembalikan yang tercuri. Saudaraku, kita tahu di Taman Eden, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia.
Tetapi kemuliaan Allah itu tercuri pada manusia. Sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dikatakan pemulihan segala sesuatu terjadi. Yesus harus tinggal terus di surga menantikan pemulihan segala sesuatu. Yaitu pembentukan kembali. Dan saudaraku, kalau kita lihat bahwa semua apa yang hilang itu harus kembali. Yaitu pada anak-anak, pada orang-orang yang masih terhilang. Itu mereka harus kembali kepada Bapa. Ada pemulihan. Pada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Rohani mereka harus kembali. Seperti semula, serupa, segambar dengan Tuhan. Ikatan-ikatan harus terlepas karena ada pemulihan. Dan kita anak-anak Tuhan harus menjadi dewasa rohani. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan saudara tahu bahwa Yesus berdoa syafaat sampai saat ini untuk pemulihan segala sesuatu. Itu dikatakan dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Kalau dalam terjemahan lama untuk menjadi syafaat bagi mereka. Saudaraku, dalam bahasa Inggris dikatakan he ever lives to make intercession for them. Dia hidup untuk menjadi pendoa syafaat bagi mereka yang telah diselamatkan, yang telah datang kepada Allah karena dia. Saudaraku, tahukah saudara, pada waktu iman kita naik turun, pada waktu kita mundur, bahwa Yesus berdoa syafaat buat kita untuk pemulihan kita. Sebab itu sebenarnya kita tidak berjuang sendiri. Kita harus dipulihkan sempurna, sampai katakan dengan sempurna, kata firman Tuhan. Saudaraku, sebab kalau yang sempurna itu telah terjadi, Yesus datang kedua kali. Dan saudaraku, dan itu tidak lama lagi. Sebab itu mari kita lihat alangkah bahagianya kita memiliki Tuhan. Tuhan yang dia adalah Tuhan yang datang dari surga. Dia peduli kepada kita. Dia juga menyediakan tempat buat kita. Yerusalem baru dia sediakan buat kita. Dan saudaraku, dia memberikan mandat kepada gerejanya untuk mulai bergerak. Pelayanannya diteruskan oleh gereja. Dia berikan Roh Kudus untuk menguasai kita. Dia tidak biarkan kita yatim piatu. Tetapi dia berikan penolong, penghibur, penasehat, pembela bagi kita. Ya saudaraku, dia berdoa syafaat bagi kita. Otoritas ada di tangannya. Dia berdoa buat pemulihan kita. Biar kita juga berjuang untuk pemulihan rohani kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami belajar bahwa kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang begitu sempurna mengatur segala sesuatu sebelum Engkau naik ke surga. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan untuk hidup kami secara rohani, secara jasmani. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami di dalam hidup ini memperhatikan pemulihan hidup rohani kami ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Selamatkan bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, presiden, sampai kepada aparat-aparat yang
eh, semua yang duduk dalam pemerintahan, Tuhan berikan hikmat mereka untuk mengatur segala sesuatu dengan baik, khususnya pada masa-masa pandemik ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Engkau tahu, Engkau peduli tentang apa yang mereka sedang alami Tuhan. Tuhan, biar Engkau mengunjungi mereka di rumah mereka masing-masing. Biar Engkau mendampingi mereka. Tuhan, biar ada damai dan sejahtera turun di setiap rumah-rumah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara, mari kita semua bangun berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.